Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Udah ada ya Pak ya? Sudah, silakan. Eh, Halo, nama saya Anissa Nur Alfiani dengan NIM 18510168. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus 1 sampai siklus 3 KKN. Eh, Pada KKN siklus 1 ini berfokus pada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 dengan target sasaran kepada 3 keluarga. Pada KKN siklus 1 ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Adapun persiapan yang dilakukan untuk siklus 1 ini, yang pertama menyiapkan wawancara, identifikasi narasumber, melakukan wawancara, dan membuat laporan. Kemudian melakukan wawancara dan observasi dilakukan kepada 3 keluarga dengan melakukan pendekatan dengan cara mengunjungi kediaman narasumber. Narasumber pertama yang bernama Ibu Sukaisi, narasumber yang kedua Ibu Ainur Hasanah, narasumber yang ketiga Ibu Ai Rosidah. Kesimpulan yang didapat dari hasil observasi ini, pada pembelajaran daring seperti saat ini, peran orang tua sangat penting dalam proses belajar siswa, dan secara tidak langsung orang tua menjadi guru bagi anak-anak mereka. Maka dari itu, orang tua harus memiliki rasa simpati, kepekaan, serta mengetahui pendekatan yang baik kepada anak mereka, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. Tidak hanya dalam segi pengawasan dalam melakukan belajar daring, orang tua juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai dalam bersosialisasi seperti rasa tanggung jawab, kepekaan lingkungan sekitar, maupun rasa penasaran yang tinggi, sehingga anak akan lebih aktif dan peka terhadap keadaan sekitar dan menjadikan anak lebih bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, rekomendasinya, orang tua mampu mengetahui sifat dan kebiasaan anak ketika belajar, mengetahui pendekatan yang baik kepada anak, menyiapkan suasana yang nyaman bagi anak, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan saat pembelajaran daring, mengontrol kegiatan gadget anak, dan diberitahukan fungsi gadget yang sesungguhnya itu untuk apa. Jadi anak memakai gadget untuk belajar, mengontrol emosi. Lalu untuk siklus yang kedua, KKN siklus kedua ini berfokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi dengan target sasaran kepada 2 orang guru. Ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus sampai tanggal 14 Agustus 2021. Persiapannya menyiapkan materi wawancara, identifikasi narasumber, melakukan wawancara, dan membuat laporan. Wawancara dan observasi dilakukan kepada kedua orang guru dengan melakukan pendekatan mengunjungi kediaman narasumber. Narasumber pertama bernama Ibu Laila Nursifa SPD, narasumber kedua bernama Bapak Ahsan Saiful Rijal. Ibu Laila ini sebagai guru SMK Bina Putra dan MI Negeri 2 Bandung Barat. Lalu Bapak Ahsan Saiful Rijal ini guru MI Tembong Sari. Pada kesimpulan siklus 2 dalam melakukan observasi ini, pada masa pandemi seperti saat ini mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh melakukan internet. Berbagai platform dapat digunakan dalam melakukan pembelajaran daring, seperti Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lainnya. Namun, untuk mengoperasikan semua itu diperlukan gadget dan internet yang memadai. Bagi pelajar yang berada di daerah, masalah utama mereka adalah kesiapan platform untuk menunjang pembelajaran daring, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi capaian belajar siswa dalam melakukan pembelajaran seperti daring. Dengan begitu, diperlukan kesiapan platform bagi setiap orang tua agar dapat menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi anak dan guru. Tidak hanya masalah platform, masalah lainnya muncul pada saat pembelajaran berlangsung, seperti ketidaknyamanan anak terhadap pembelajaran, yang mana dapat mengurangi efektivitas pembelajaran daring. Untuk itu, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang dapat mendorong semangat anak dalam melakukan pembelajaran daring. Pada hasil observasi ini ada beberapa poin rekomendasi dari 2 narasumber yang Nisa wawancarai.
yaitu meringkas materi belajar yang perlu diunduh untuk siswa yang tidak bisa bergabung ke dalam Google Meet atau Zoom, lalu menghemat kuota dengan hanya menggunakan virtual meeting sebagai media untuk menjelaskan teori dan yang sekiranya sulit dipahami, menghindari pemberian tugas di luar kemampuan siswa, selalu menanyakan materi yang tidak dimengerti oleh siswa, menyiapkan pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dalam melakukan pembelajaran secara daring. Lalu ada kelebihan-kelebihannya juga ternyata dari pembelajaran daring ini yang disampaikan oleh Ibu Laila Nursifa, yang dimana sekarang dan untuk kedepannya untuk SMK Bina Putra itu akan melakukan blog, di mana blog tersebut digunakan untuk belajar siswa. Jadi dari awal semester itu guru telah menyiapkan RPP, modul, dan latihan untuk siswa, di mana jika guru tidak bisa masuk karena sakit, siswa tetap dapat belajar melalui blog tersebut. Seperti itu. Lalu untuk siklus ketiga itu wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM dengan melakukan pendekatan mengunjungi tempat usaha narasumber. Yang dimana observasi ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus sampai tanggal 21 Agustus 2021 dengan alur yang sama, menyiapkan materi wawancara, identifikasi narasumber, melakukan wawancara, dan membuat laporan. Ini mewawancara dua narasumber yang bernama Ibu Wida Nursifa dan Ibu Depi Aryani. Ibu Wida Nursifa ini seorang pemilik grosir dan Ibu Devi Aryani pemilik warung eceran. Kesimpulan dari hasil wawancara ini, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah membuat perekonomian menurun, terlebih pada pelaku UMKM. Para pelaku UMKM ini telah merasakan dampaknya secara langsung, mulai dari penurunan omset, kesulitan permodalan dan hambatan distribusi produk, hingga kesulitan bahan baku. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pemilik grosir dan warung, mereka melakukan strategi dengan cara pendekatan kepada pembeli, serta yang terpenting dengan melakukan strategi mengatur keuangan yang baik agar usaha yang tengah dilakukan dapat terus berjalan dan berkembang. Untuk itu diperlukan penunjang alat seperti aplikasi pencatatan yang dapat mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan arus kas dengan baik dan mudah. Strategi lainnya yang dapat digunakan para pelaku UMKM adalah dengan melakukan penjualan secara online atau e-commerce. Mengingat masyarakat saat ini lebih banyak berada di rumah untuk mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, melakukan kegiatan pemasaran menggunakan media digital atau teknologi digital dengan tujuan meraih pelanggan yang lebih luas dengan cepat dan mudah, serta memperbaiki kualitas produk dan layanan. Dari hasil wawancara ini, ada beberapa poin. Yang pertama, para pelaku UMKM mendapatkan modal dengan cara menabung untuk membuka usaha mereka. Yang kedua, pendapatan berkurang selama pandemi. Yang ketiga, melakukan strategi keuangan yang baik agar usaha dapat tetap berjalan. Yang keempat, berharap pandemi cepat selesai agar usaha dapat berjalan seperti biasanya. Untuk kesimpulannya, dari kegiatan kuliah kerja nyata KKN ini telah dilakukan observasi dan wawancara kepada para narasumber dengan topik pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi, serta kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Dari ketiga topik tersebut, para narasumber ini memiliki kesulitan dan cara yang berbeda dalam menghadapi pembelajaran, pengajaran, dan penjualan pada masa pandemi. Namun dengan adanya pandemi ini tidak menyurutkan usaha dan semangat mereka dalam berkegiatan bermasyarakat. Oke. Baik. Terima Bu kasih Anissa Pak. Nur Afiani sudah menyampaikan bukti pelaksanaan KKN siklus 1 sampai 3 di hadapan kita semua ya. Nah, silakan sampaikan pesan dan kesan terhadap pelaksanaan KKN online ini, kemudian pesan dan kesan terhadap
Sebelumnya itu siklus 1 dan 3 itu ya. Pelaksanaan siklus 1 dan 3 itu tatap muka di sana, kemudian pelaksanaan KKN secara online seperti ini. Biasanya kan pembimbing berkunjung, sekarang kan pembimbing tatap maya saja ya. Nah, silakan berikan dua pendapat terhadap itu. Pendapat Nisa, pesan kesan Nisa saat KKN ini mungkin yang dulu di bayangan Nisa, KKN itu kita langsung terjun ke masyarakat dengan teman-teman semua, bareng-bareng semua. Mungkin itu yang ada di pikiran Nisa, tapi sekarang kita harus berjalan sendiri-sendiri, tapi itu tidak menyurutkan semangat Nisa untuk melakukan KKN ini. Lalu terima kasih kepada Pak Hari selaku pembimbing Nisa yang udah mengarahkan Nisa untuk KKN ini. Terima kasih banyak untuk bimbingannya Pak Hari. Lalu pesan Nisa untuk semuanya tetap semangat untuk menjalani pandemi COVID ini. Semoga COVID ini secepatnya berakhir dan kita bisa seperti biasanya lagi. Seperti itu Pak Hari. Ya, kalau disuruh milih nih Bu Nisa, ingin KKN offline atau online gini? Kalau untuk saat ini mungkin Nisa ingin online karena meningkatnya jumlah COVID juga membuat Nisa takut juga gitu. Tapi kalau misalkan keadaan seperti biasa, Nisa inginnya KKN-nya offline gitu Pak. Apa yang menyebabkan ingin offline kalau tanpa COVID? Karena ingin bersama teman-teman, ingin langsung terjun ke masyarakat. Mungkin itu experience-nya akan berbeda dengan bisa terjun sendiri ke masyarakat gitu, Pak. Oke. Baik, jadi karena kondisi inginnya online, kalau tidak ada COVID inginnya offline ya. Betul. Baik, terima kasih. Kita akhiri untuk Bu Nisa. Selanjutnya yang ketiga.